Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada hari ini, hari yang sangat cerah ini, kita masih diberi beberapa kenikmatan, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, serta nikmat panjang umur, sehingga sisa-sisa umur yang ada dalam diri kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan penuh harapan dan doa, semoga ibadah yang kita kerjakan, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beriring salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya, dan kita selaku umatnya, mudah-mudahan kelak nanti di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita memulai dengan acara ini. Awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wahai para pencari ilmu, selamat datang kembali di ruang kami. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang perkembangan kognitif atau efektif atau psikomotorik pada anak. Kalian ini tahu lebih lanjut tentang materi ini. Nah, di sini kita akan mencari bersama-sama. Yuk, simak videonya sampai habis dan jangan lupa share dan ke teman-teman kalian, gitu ya. Nah, teman Bang Hamid, hari ini tentu saya nggak sendirian. Saya bersama teman sekelas di semester 5, yaitu namanya Bang Rahmat. Waalaikumsalam. Masya Allah. Apa kabar Bang Rahmat hari ini? Kayaknya cerah banget dah. Masya Allah. Alhamdulillah, saya dalam keadaan sehat. Amin. Sekali kita bisa membuat podcast ini, ya kan? Semoga bermanfaat untuk kita semua, menambah wawasan baru di hari yang berbahagia. Masya Allah, amin. Alhamdulillah. Jadi Bang Rahmat, hari ini kita mau membahas tentang teori kognitif, efektif dan psikomotorik, terutama pada materi PAI yang Bang Rahmat.
Karena kita sering mendengar istilah itu dalam perkuliahan kita akhir-akhir ini, dan tentunya sebagai bekal kita sebagai pendidik di masa depan, di mana menjurus pada pendidikan Islam, ya. Teori ini tentu perlu untuk kita pelajari ya Bang Rahmat. Baik, ya kita langsung saja. Sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita bahas satu persatu dulu yuk Bang Rahmat. Apa itu kognitif, dan apa itu efektif, dan apa itu psikomotorik? Oke, baik kognitif dan afektif ataupun psikimotorik adalah 3 ranah utama, yaitu dalam perkembangan manusia. Masing-masing ranah ini memiliki fokus yang berbeda. Ya. Oke, yang pertama itu kognitif, ya kan? Berkaitan dengan proses berpikir, pemahaman, dan pengetahuan. Ini mencakup kemampuan seperti mengingat, menganalisis, dan memecah belah masalah. Contohnya, ketika kamu belajar matematika dan memahami konsep bilangan, seperti konsep bilangan tambah-tambahan, terus pengurangan, ataupun perkalian. Sekarang anak-anak TK itu sudah ada materi pembelajaran matematika. Oh gitu. Yang tadi saya sebutkan itu tadi seperti itu. Tapi di anak TK itu belum ada yang namanya perkalian, cuman ada tambah-tambahan dan pengurangan doang. Kenapa nggak ada perkalian gitu Bang Rahmat? Coba bisa dijelaskan. Apa karena usianya? Itu karena usianya. Soalnya anak-anak TK itu belum memahami apa itu perkalian. Mungkin masih bermain kali ya Pak. Dia fokusnya itu seperti dia bermain, menggambar, menyanyi seperti itu. Nari juga dia. Ya, seperti itulah kognitif itu. Oke, yang kedua afektif. Berkaitan dengan perasaan kita, sikap dan nilai dan emosi kita, ya kan? Ini mencakup bagaimana kita merespon sesuatu seperti rasa senang, sedih, marah, atau tertarik pada suatu hal. Yaitu contohnya ketika merasa senang setelah membantu teman. Nah, contohnya seperti apa Bang Rahmat? Kalau di kelas nih ya, di kampus kita nih, kan ada nih anak-anak yang suka mungkin tidak mengerti seperti apa ya. Contohnya kayak kalau kita contohnya bikin makalah kesulitan, nah itu bisa nggak diminta bantuan? Oh, tentu saja bisa sekali. Misalnya teman kita yang tidak mengetahui apa itu cara bikin PPT, ya kan? Ataupun makalah itu, kita bisa membantunya atau mengarahkannya seperti mendownload aplikasi WPS Office. Itu banyak sekali, seperti dokumen, PDF, bisa buat PPT juga. Tapi yang lebih bagus itu membuat PPT itu di aplikasi yang bernama Canva. Canva ini bisa lebih? Ya, aplikasi itu lebih mudah dan banyak sekali template-nya. Template-nya banyak, misalnya kayak Bang Habib misalnya nih mencari template pendidikan agama Islam atau matematika gitu, bisa cari, nanti juga akan muncul di aplikasi itu. Oke, selanjutnya terakhir psikimotorik, ya, berkaitan dengan keterampilan fisik dan gerakan. Ini mencakup kemampuan seperti koordinasi, kekuatan kita, dan kecepatan. Yaitu contohnya ketika kamu bermain sepak bola dan mengontrol bola dengan baik. Nah, kenapa contohnya harus mesti kayak sepak bola, nggak ada yang lain? Coba selain sepak bola ada nggak kira-kira Bang Rahmat? Ada selain sepak bola itu, yaitu permainan bulu tangkis, voli, ataupun basket.
kalau basket itu kayak gaya gravitasi. Misalnya kita memantulkan bola basket itu di ke bawah gini, ke atas juga mantul-mantul kan, itu namanya disebut gravitasi kecepatan. Dan untuk melempar bola ke ring bola basket itu namanya juga gravitasi. Tapi bisa gerakan itu bisa menimbulkan badan kita jadi sehat atau seperti apa, Pak? Nah, Ada kaitannya dengan kesehatan kira-kira? iya, kalau bola basket itu ada kesehatan, misalnya kebugaran dan untuk meningkatkan untuk tinggi. Ya berenang juga untuk Bisa buat kita ya? tinggi. Iya. Oke, semacam itulah fisiki motorik. Baik. Jadi kognitif itu lebih ke pemikiran yang Rahmat. Iya, Pak. Ya, mungkin saya sangat sejalan dah dengan Pak Rahmat. Kemampuan mereka memproses suatu materi dengan pemikiran mereka itu disebut kognitif. Terus Nah, nanti Bang Rahmat. nah, betul sekali ya, teman-teman. Lanjut untuk teori afektif ya. Afektif itu lebih fokus pada perasaan, sikap, dan nilai-nilai siswa. Dalam konteks PAI, teori ini menekankan pentingnya menumbuhkan nilai-nilai agama seperti iman, takwa, dan akhlak mulia. Oke, terakhir, psikomotorik itu kira-kira Pak Hani tahu nggak tentang teori tersebut? Masya Allah, Bang Rahmat, cakep banget tuh riannya. Ya, jadi Bang Rahmat, teori psikomotorik berkaitan dengan keterampilan motorik atau tindakan nyata. Mungkin Bang Rahmat bisa ngasih contoh kenapa tindakan nyata itu seperti apa? 1 menit aja, atau enggak 2 menit aja? Tindakan nyata ya, Iya, seperti apa contohnya? keterampilan motorik. Oke, tindakan nyatanya itu, oke, tadi kan udah disebutkan tindakannya itu menumbuhkan nilai-nilai iman agama ya. Agama misalnya kita kan sholat berjamaah di masjid, terus habis itu kalau saya sih setiap jam 2 atau jam 3 itu saya bangun untuk melaksanakan sholat, yaitu namanya sholat tahajud. Masya Allah, anak soleh ya. Berarti makanannya anak soleh ya. Amin. Amin. Pasti orang tuanya seneng dah ada punya anak soleh seperti Betul Rahmat. sekali. Amin. Nilai-nilai agama seperti itu. Kalau sebelum subuh itu kita melaksanakan namanya qobliyah subuh. Nah, itu yang disebutnya nilai-nilai agama dan iman dan takwa akhlak mulia untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan kita atau Maha Pencipta kita, yaitu Allah SWT. Oke, baik. Dalam pembelajaran PAI teori ini bisa diterapkan dalam bentuk praktek ibadah yang tadi sudah dijelaskan sama Bang Rahmat ya. Seperti apa? Sholat, ya kan? Sholat baik yang wajib maupun yang sunnah seperti sholat tahajud ya. Seperti apa? Puasa atau membaca Al-Quran. Betul sekali. Masya Allah, menarik sekali ya. Ketiga teori ini melengkapi dalam proses pembelajaran. Misal dalam PAI untuk materi tentang sholat kita ingin menggunakan ketiga teori ini, bagaimana caranya, Pak Hamid? Baik Pak Ahmad. Caranya begini, kita bisa mulai dengan menjelaskan tata cara sholat. Sholat itu diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Seperti itu caranya ya, cara sholat ya. Itu teori kognitifnya. Kemudian pada teori efektif kita menumbuhkan rasa khusyuk. Khusyuk apa? Pak Ahmad tahu khusyuk? Khusyuk itu apa? Menurut Anda itu khusyuk itu apa? Khusyuk itu kita tidak boleh namanya gerak gitu, harus madep ke sejadah, kita harus ya fokus untuk ibadah aja lah. Intinya ingatnya hanya Allah ya. Betul sekali Pak. Dan cinta pada Allah saat sholat pada siswa. Dan terakhir kita bisa mengajarkan gerakan sholat yang benar pada siswa untuk
teori psikomotoriknya Bang Rahmat. Kalau menurut Bang Rahmat nih, metode pembelajaran yang ini kira-kira bagaimana untuk merangkap 3 teori ini? Coba tolong jelaskan. Oke, kita juga bisa menggunakan beberapa metode pembelajaran yang sesuai dengan ketiga teori ini ya. Seperti diskusi, seperti ini nih, diskusi kayak podcast gitu ya kan. Itu diskusi. Itu menambah apa ya? Wawasan ya. Pengalaman ilmu ya. Baik. Berarti ini bagus banget yang seperti ini ya. Betul sekali. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dan tanya jawab ya seperti ini, role play dan praktikum juga. Oke. Kira-kira untuk memecahkan beberapa kasus mata pelajaran PAI ini, Pak Hamid akan melakukan apa saat pembelajaran ini? Oh gitu ya, baik. Coba saya untuk teori kognitif nih ya, saya akan menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah untuk mengajak siswa memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya nih Bang Rahmat, ini ada kasus tentang seseorang teman yang berbeda agama. Ya, kita ini orang Muslim dan teman kita itu orang Nasrani. Ya kan itu kan masalah juga, ya kan? Lalu bagaimana kita harus bersikap? Apakah kita harus menjauhin dia atau kita punya sifat yang yang kurang baik kan kita tidak diajarkan untuk itu ya, kita diajarkan untuk saling menghormati satu sama lain. Nah, untuk teori efektif saya bisa mengadakan kegiatan diskusi seperti ini kelompok nih ya. Bisa saling tanya jawab atau presentasi untuk melatih siswa untuk untuk menyampaikan pendapat Bang Rahmat dan menghargai pendapat orang lain. Sedangkan untuk teori psikomotorik saya nih ya bisa memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempraktekkan ibadah secara langsung. Contohnya sebelum ibadah kita harus harus bersuci dulu, harus berwudu dulu. Berwudu harus pertama yang harus kita harus mencuci kedua telapak tangan kita dan seterusnya. Begitu Bang Rahmat, itu yang ibadah secara langsung. Seperti tadi ya, sholat berjamaah. Kenapa harus sholat berjamaah? Karena sholat berjamaah itu pahalanya 27 derajat gitu. Atau kita bisa mengajar di majelis taklim, contohnya anak-anak suruh belajar ngaji bareng-bareng atau bersama-sama temannya. Begitu Pak Rahmat. Oke, Masya Allah, menarik sekali idenya dari Pak Hamid tadi yang dijelaskan ya teman-teman. Alhamdulillah, tapi ada kendala nantinya untuk menerapkan teori-teori tersebut Bang Rahmat. Mungkin seperti minat belajar siswa ya, belajar siswa terhadap PAI juga beragam. Ada siswa yang sangat antusias, tapi ada juga yang kurang tertarik ya. Jadi Bang Rahmat, kira-kira nih ya, punya nggak solusi, punya nggak nih ide untuk menghadapi hal tersebut? Silahkan jelaskan. Oh, tentu saja ya, apalagi kita sebagai pendidik di zaman modern ini ya, sekarang ini harus kreatif ya. Seperti kreatif itu dimana kita harus membuat pembelajaran yang menarik jadi guru ya. Juga kita harus perlu terus tingkatkan kompetensinya dalam menggunakan berbagai metode pembelajaran yang inovatif. Baik, tadi kan Bang Rahmat menjelaskan tentang fokus pada perasaan. Ya, fokus pada perasaan. Contohnya seperti apa dulu dah sebelum Anda lanjut nih. Perasaan nih ya. Coba jelaskan sedikit aja. Perasaan itu bagaimana kita merasa kasihan ya. Nah, karena di sini tadi kan efektif lebih fokus pada perasaan. Apakah perasaan itu karena kasihan atau punya perasaan iba atau seperti apa?
apa ada rasa cinta, apa mungkin Anda punya kekasih yang mungkin perasaannya sama seperti Anda, saling mencintai, bisa juga seperti itu. Apakah punya pemikiran yang lain, coba jelaskan. Ya rasanya seperti itu sih, kayak perasaan melihat teman kayak kesusahan gitu, ya kita harus membantunya seperti itu. Jadi kesimpulannya Pak Rahmat, ya, teori kognitif, efektif dan psikomotorik sangat penting dalam pembelajaran PAI Bang Rahmat, ya. Dengan menggabungkan ketiga teori ini, siswa juga nggak cuma memahami materi, tetapi juga memiliki sikap religius dan mampu menerapkan nilai-nilai agama di dalam kehidupan sehari-hari. Masya Allah, terima kasih sekali Bang Rahmat atas waktunya. Kita telah berbincang-bincang berbincang-bincang mengenai ilmu hari ini. Banyak pelajaran yang kita dapat dan semoga teman-teman semua di rumah juga bisa mendapat pelajaran yang sama. Amin ya robbal alamin. Semoga podcast ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Amin ya dimanapun itu berada, di rumah, tempat kerja, atau di kuliahan gitu ya. Amin ya robbal alamin. Syukran kasiran kami ucapkan kepada Bang Rahmat yang telah menemani kita dan sudah mendengarkan Waskatul Kami hari ini. Kita bertemu di hari yang lain dengan gelombang yang sama, dengan tema yang mungkin nih Bang Rahmat yang lebih menarik lagi, ya, yang mungkin lebih menarik lagi. Dan jangan lupa teman-teman subscriber semua. Itu saja yang bisa kami sampaikan berdua. Kami undur diri dan ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.